Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita oleh Allah diperkenankan dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka mengkaji bersama-sama terutama masalah tarjih. Salat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas yang pertama, yaitu bab mengenai masalah keimanan. Masalah keimanan ini sebenarnya sudah sering kita dengar dan kita sudah hafal betul rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul, hari kiamat, qadar, hafal. Dan sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil di antara kita semuanya ini. Mungkin ada perbedaan di bidang pemahaman mengenai masalah tauhid saja. Seperti yang pernah saya singgung, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid sifat wal asma wal af'al. Di sini sebenarnya tidak ada perbedaan yang saya anggap prinsipil, tidak ada. Semuanya beriman kepada Allah dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah Maha sempurna. Segala sifat yang Allah miliki adalah sempurna. Allah suci dari segala macam kekurangan. Hanya dalam hal-hal tertentu memang ada perbedaan. Satu contoh yang pernah kita singgung adalah mengenai ayat-ayat mutasyabihat. Umpamanya kata-kata yadullahi, wajhullahi dan lain-lain. Tangan Allah, wajah Allah dan lain-lain. Itu kita tidak boleh meniadakan, tidak boleh. Namanya taktil. Taktil itu meniadakan. Quran menyebutkan kok kemudian kita meniadakan, kan tidak boleh itu. Dengan alasan kok menyerupakan dengan makhluk, kok sama dengan makhluknya, punya tangan, punya wajah. Loh, Quran sendiri yang menyampaikan itu. Masa kita tidak percaya? Nah, tentang bagaimananya ini kembalinya pada laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tapi harus dipercayai itu, harus. Tidak boleh taktil, meniadakan, tidak boleh. Imam Malik mengatakan tidak boleh taktil, tidak boleh takyif. Bagaimana? Kita harus menyadari bahwasanya akal kita ini terbatas sekali. Kita tidak mungkin memikirkan zat Allah seperti apa, tidak mungkin. Tidak gaduh akal kita ini. Kalau kita mikir terus gila nantinya. Makanya
dipesankan kan tafakuru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrah. Pikirkanlah tentang makhluk Allah saja. Jangan Anda mikir tentang Allah yang Maha Pencipta. Anda tidak akan mampu. Karena memang akal kita terbatas. Kok ada yang ngeyel, gila, betul. Mencoba untuk memikirkan zat Allah. Kita itu memikirkan makhluknya ini saja itu loh. Banyak yang tidak mampu kita itu, betul. Ya. Coba penjenengan sekarang melihat di kebun kita itu ya, ada berapa macam tumbuh-tumbuhan, tahu namanya? Ada berapa binatang yang ada di sana, tahu namanya? Banyak kita tidak tahu. Ya. Jadi mikir makhluknya Gusti Allah sudah kebingungan. Kok memikir zat Allah? Yang penting kita beriman. Allah itu ada, Allah itu esa, Allah punya sifat sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran kita percayai. Yang Rasulullah sampaikan kita percayai. Kalau Rasulullah menyampaikan yang zilu rabbuna ila sama'id dunya fi sulusil lail akhiri. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Kita percaya saja, tidak usah memikirkan piye caranya medun, tidak usah. Itu akal kita tidak gaduh ya. Kita percaya. Kenapa? Itu disampaikan oleh Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara keluar dari hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Tidak berani Rasulullah menyampaikan sesuatu dari keinginan dirinya, tidak berani. Apa yang disampaikan beliau memang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita mengimani saja. Kemudian para malaikat kita mengimani. Kita tidak tahu seperti apa malaikat kecuali yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Malaikat itu punya sayap, ada yang punya sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Malaikat Jibril sayapnya 600. Panjenengan bayang nih. Tingginya itu sundul langit. Kayak apa? Tapi kita beriman. Karena apa? Ada itu, malaikat itu ada. Jangan mengatakan tidak ada, malaikat ada. Malaikat itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya malakun, ya, malakun. Ada malakul maut, ada malakul hafadzah, malaikat yang menjaga kita, mencatat amal kita, ada yang di kanan, ada yang di kiri, terus ngikuti kita, ucapan kita, perbuatan kita dicatat semua, tidak ada yang lewat, tidak ada. Ini catatan sampean berapa hari hilang itu, wis ning WA hilang, itu catatan manusia. Tapi catatan malaikat tidak ada yang hilang. Dan besok akan diserahkan kepada kita. Ada yang dengan tangan kanan kita, ada tangan kiri kita. Ashabul yamin, ashabul shimal. Golongan kanan, golongan kiri. Jadi kita beriman tentang adanya malaikat. Para malaikat yang mereka itu oleh Allah diberi tugas masing-masing. Seperti apa? Ya sudah, kita imani saja. Yang disampaikan oleh Allah, ya seperti itu kita imani. Kadang memang malaikat menyerupakan diri seperti manusia. Ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW mengajari iman, Islam, ihsan itu kan. Yang dialognya itu ada itu kan berbentuk manusia. Menyerupakan diri sebagai manusia. Ini aslinya itu sayapnya 600, bisa kita bayangkan. Yang lain hanya bersayap 2, 3, 4, tapi ini 600. Makanya Rasulullah ketika bertemu Jibril ketakutan itu wajar, ya, wajar, dan sampai demam. Pulang ketemu istrinya itu minta diselimuti karena demam, kedinginan ya. Sampai dia
nggak tahan terus diselimuti oleh Khadijah dan disampaikan bahwasanya saya ketemu malaikat yang besar menyampaikan, ya Muhammad Iqra. Saya jawab, ana biqari, saya tidak bisa baca. 3 kali baru dituntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Istrinya namanya Khadijah. Dia itu yakin bahwa Muhammad adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Dan Khadijah begitu puas, lego lah, cara orang Jawa mengatakan lego. Ini yang saya harapkan. Maka kemudian diajak kepada saudaranya yang namanya Waraqah bin Naufal menyampaikan tentang apa yang dialami oleh Rasulullah tadi. Apa kata Waraqah? Hadza namus. Ini adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa juga. Nanti kalau aku masih hidup, aku akan membela Anda. Anda akan dimusuhi, Anda akan diusir, bahkan Anda akan dibunuh. Nabi menyampaikan, apa seperti itu? Iya, seluruh para nabi mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, ini iman kepada para malaikat harus kita yakini betul, karena ada golongan yang tidak percaya loh. Betul ada, tidak percaya adanya malaikat ada. Dianggap apa? Malaikat itu, kata golongan ini ya, dorongan berbuat baik pada diri manusia itu adalah malaikat. Ini dorongan berbuat jahat namanya setan. Nah itu. Nah ditanya, sampean percaya enggak nek jin ki enek? Enggak ada itu, enggak ada. Jadi jin itu ya setan itu. Kalau dia menggoda namanya setan, ini enggak ada menggoda namanya jin. Dan itu dorongan pada seseorang untuk berbuat jahat itu adalah setan. Kalau dorongan baik adalah malaikat. Tidak percaya, kita tidak boleh seperti itu. Kita beriman ada malaikat, itu gaib, betul gaib. Ciri orang beriman kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Ma ghaba anil hawas. Yang tidak terjangkau oleh hawas. Apa hawas? Panca indera. Tidak terjangkau. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, kulit kita tidak bisa meraba dingin, hangat atau panas. Kemudian tidak bisa menyebutkan dengan lisan kita seperti apa, karena gaib. Baunya juga nggak ada. Ya. Kalau entut itu tidak gaib itu, karena ada baunya. Minyak wangi tidak gaib, ada baunya. Tapi malaikat ambune gak enek. Ya kadang ada bau wangi, minyak wangi. Jadi gini, intinya bahwasanya ada, ya, ada, dan memang namanya gaib itu tidak terjangkau oleh hawas tadi, oleh panca indera, tetapi ada. Jangankan kok malaikat ya. Yang tidak terjangkau oleh panca indera yang kita alami sehari-hari itu saja ada kok. Contohnya apa? Ini HP ini. Dari mana kok bisa muncul Jokowi pidato ning Jakarta? Kok terus muncul ning HP kita? Lewat mana itu? Lewat namanya gelombang elektromagnetik ini. Bisa enggak dilihat? Kan enggak bisa. Baunya enggak ada. Hangat, dingin juga tidak tahu. Tapi muncul di HP kita, Android kita. Ya. TV sama. Dari mana itu? Enggak ada apa-apa. Kok tahu muncul gambar orang yang ada di Amerika. Mereka berbicara, bisa kita dengar. Jadi segala yang tidak bisa
dijangkau oleh panca indera bukan berarti tidak ada. Itu gaib, ya. Malaikat juga gaib. Nah, kita beriman pada para malaikat. Para rasul itu bisa dilihat, itu tidak termasuk gaib, tidak bisa dilihat. Manusia biasa, ya makan, ya minum, bahkan Rasulullah juga ke pasar. Nah, orang-orang kafir kan ngomong, wong Nabi kok nang pasar, Nabi kok makan, kok minum, dan maunya gimana? Ya Nabi orang mangan, orang minum, dan orang minum bukan Nabi, itu malaikat dia. Tidak makan, tidak minum, tidak nikah, itu malaikat. Nabi itu manusia, tapi dia oleh Allah diberi wahyu, diutus untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Kita itu wajib beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul yang pernah diutus oleh Allah. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti mereka, tidak. Tapi diperintah mengimani mereka. Tidak percaya kepada salah satu saja, misalnya ini ya, aku nggak beriman pada Nabi Musa, batal iman kita itu, batal. Kita tidak bisa disebut sebagai mukmin karena apa? Tidak mengimani kenabian Musa alaihissalam. Kita mengimani seluruh para nabi, para rasul tanpa beda-bedakan mereka satu dengan yang lain. Itu sikap kita sebagai mukmin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kepada kitab gimana? Kitab-kitab Al-Qur'an mutlak kita iman Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu mencakup seluruh kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Taurat, Injil. Semua itu sudah terangkum di dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an tidak mungkin berlawanan dengan kitab-kitab terdahulu. Jika terjadi pertentangan Quran dengan kitab terdahulu, pasti itu tidak orisinil. Kitab yang turun lebih dulu itu tidak orisinil. Ada perubahan, pasti itu. Ya. Dan ini kita imani. Kita tidak boleh mengingkari tentang Zabur, Taurat, ini tidak boleh. Kita wajib mengimani. Iman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para rasul tersebut. Tetapi kitab yang tidak berbeda dengan Al-Qur'an. Isinya, prinsipnya sama. Ya. Kalau ada perubahan, misalnya saja, kalau di Bible itu kok kemudian ada ayat mengenai tentang Trinitas misalkan ya, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, jelas itu penyimpangan dari yang asli, jelas. Karena yang asli tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, tidak mungkin. Pasti yang Maha Esa. Dan ayat-ayat dalam Injil yang asli itu memang disebutkan Isa itu adalah utusan Allah yang Maha Esa. Kalau kita nanti pelajari secara detail itu ada itu ya, tentang ayat-ayat dalam Injil yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Jadi sama dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan di Taurat dan Injil ada pesan. Apa pesannya? Pesan kepada pengikut-pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa agar nanti mengikuti Nabi yang datang terakhir. Ada itu pesan-pesan kepada mereka. Akhirnya menunggu. Orang-orang Bani Israel menunggu kedatangannya yang mereka sebut dengan Mesias atau Menehemen. Jadi nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu kapan datangnya, kan begitu ya. Di Taurat itu diberi isyarat begini. Kalau akan datang seorang nabi dari bangsa Arab
Yang Nabi itu ciri-cirinya seperti Musa. Ada kata-kata seperti Musa. Apa itu ciri-cirinya? Satu, Musa itu lahir dari seorang bapak dan seorang ibu. Nabi Muhammad juga lahir dari seorang bapak dan seorang ibu. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Yang kedua, Musa wafat sebagaimana orang lain wafat. Nabi Muhammad wafat sebagaimana juga orang lain wafat. Nabi Isa berbeda. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Musa punya istri. Nabi Muhammad punya istri. Nabi Isa tidak punya istri. Nabi Muhammad mimpin perang. Nabi Musa mimpin perang. Jadi sama. Nabi Isa tidak pernah mimpin perang. Ini ditunggu. Begitu datang, tidak mau menerima. Karena apa? Keturunan Ismail. Bukan keturunan Yakub. Yang mereka harapkan keturunan Yakub yaitu Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Itu yang akhirnya mereka tidak mau menerima dan masih menunggu. Loh, sopones yang ditunggu gak ada sudah. La nabiyya ba'da Muhammad. Tidak ada nabi setelah Muhammad SAW, tidak ada. Jadi itu iman kepada para rasul, para nabi. Memang jumlah para nabi itu banyak ya. Sebagian diceritakan dalam Al-Quran, sebagian tidak. Kemudian iman kepada hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jika kiamat terjadi, maka kejadian kiamat tidak bisa didustakan, tidak bisa. Pasti terjadi. Dunia ini makin tua ya. Dan manusia juga ada batas akhir, ada ajal. Maka wajar kalau kemudian kiamat terjadi, itu wajar saja. Matahari yang bersinar itu lama-lama energinya kan berkurang ya. Berkurang. Lama-lama nanti dekat dengan manusia. Maka dikatakan kalau kiamat matahari dekat dengan kita 1 mil. Wajar saja. Karena energi matahari terus berkurang. Bagaimana tidak berkurang? Wong terus bersinar tiap hari. Ya. Maka wajar dan itu masuk akal namanya kiamat. Dan ketika nanti terjadi kiamat, kemudian manusia dibangkitkan kembali. Oh, yang hidup dimatikan dulu semua ya. Ada namanya sangkakala pertama. Ditiup, seluruh makhluk meninggal, mati. Kecuali yang Allah kehendaki masih hidup. Tapi nanti akhirnya semua akan meninggal. Kemudian ada sangkakala kedua, dibangkitkan semua. Kemudian ada yang namanya hisab, ada yang namanya jaza atau pahala atau balasan. Kemudian ada yang namanya sirat, jalan atau jembatan menuju ke surga. Itu semuanya gaib. Kita beriman karena apa? Itu berita dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan dongeng, ya. Berita betul itu. Makanya kita mengimaninya. Iman pada hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian qadha dan qadar. Pembahasan qadha dan qadar ini memang kadang-kadang orang kebingungan ya. Padahal sebenarnya tidak perlu bingung ya. Qadha dan qadar. Qadar itu sesuatu yang akan terjadi yang dicatat di dalam Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apapun yang akan terjadi pada diri kita ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi itu tidak tahu kita, mau itu rahasia Allah ya. Kalau terjadi namanya qadha. Orang mengatakan takdir. Itu kalau terjadi. Kita ambil contoh begini. Fulan ya.
fulan itu di dalam kitab namanya Lauh Mahfuz tercatat dia meninggal bulan Juli 2023 dan tercatat di situ. Kalau kemudian benar fulan tadi meninggal di bulan Juli 2023, ini namanya sudah takdir. Sesuai dengan tadi qada. Tetapi perlu diingat juga bahwasanya la yaruddul qada'a illa doa. Tidak bisa menolak qada atau takdir tadi kecuali doa. Kalau fulan tadi kemudian berdoa pada Allah, berdoa memohon pada Allah agar dikaruniai usia yang panjang dan amal soleh yang banyak, oleh Allah dipanjangkan umurnya. Kalau begitu kan tidak sama dengan yang tercatat lebih dulu. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Mau merubah apapun itu hak Allah. Ya. Jadi kita manusia itu hanya beriman saja. Ada bahwa qada qadar itu ada. Ada hikmahnya juga itu. Kalau percaya kepada qada dan qadar itu hikmahnya apa? Kalau misalkan ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kita ikhlas, oh ini takdir Allah. Ya. Ini sudah takdir dan memang sudah ketetapan Allah sejak zaman azali dulu. Ya. Hanya kemudian diwujudkan dalam bentuk qada tadi. Takdirnya sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Ya. Bukan takdir, qadarnya. Memang kadang-kadang antara qada dan qadar ini orang rancu kadang-kadang. Ya. Sekali lagi saya ulangi, qadar itu ketetapan Allah yang ditulis di Lauh Mahfuz untuk seluruh makhluknya ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelah itu jika terjadi itu namanya qada. Yang orang sebut takdir. Makanya ada hadis Nabi SAW menjelaskan la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak bisa menolak qada kecuali doa. Artinya seseorang ditakdirkan misalkan umurnya itu hanya 65 tahun. Tapi dia berdoa pada Allah minta umur panjang dan amalnya banyak, oleh Allah dikabulkan. Akhirnya lebih dari 65. Bisa 70, bisa 70 lebih, bisa 80 dan seterusnya. Nah, jadi kita mengimani itu. Mengimani adanya qada maupun qadar maupun qada. Kadang-kadang hanya disebut salah satu saja. Qada saja atau qadar saja. Tetapi kedua-duanya baik yang baik maupun yang buruk kita mengimani. Sekarang kan bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu orang Jawa mengatakan bulan Suro. Orang-orang Jawa itu menganggap bahwa bulan Suro, orang Jawa Kejawen ya, itu bulan sial. Sehingga mereka tidak berani mengadakan walimah, acara syukuran, manten, sunat dan lain-lainnya pada bulan Suro. Atau kalau kita mengatakan bulan Muharram. Itu namanya apa itu? Khurafat ya. Sebenarnya tidak ada pengaruh bulan kepada nasib seseorang, nggak ada. Beruntung atau sial tidak ada, itu tidak ada. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan, antara lain di At-Taubah ayat 51 itu yang menyatakan gimana itu bunyinya tuh awalnya gimana? Enggak, yang 51
yang ayat 51. Yang intinya itu bahwasanya apapun yang di alam manusia itu adalah atas kehendak Allah, maka hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Coba yang bawa HP itu dilihat atau balik 51. Betul. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana gitu ya. Terus wa 'alallahi fatawakkalul mu'minun. Ya. Qul katakanlah Muhammad la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami ya, musibah itu kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami. Maka adalah orang mukmin bertawakal kepada Allah, itu intinya. Jadi apapun yang menimpa kita itu adalah memang sudah ketetapan dari Allah. Tidak ada hubungannya dengan bulan Suro atau bulan orang Jawa mengatakan Suro ya, dikaitkan dengan tanggal 10 kan bulan Suro. Jadi itu tadi tentang masalah keimanan secara garis besar. Nanti secara rinci memang ini ada di kitab tarjih ini disebutkan secara rinci masing-masing dari rukun iman itu. Tapi kita semuanya adalah sama. Beda dengan golongan Syiah. Kalau Syiah memang rukun imannya berbeda dengan kita. Kemudian kalau sudah masalah akidah ini tertanam pada jiwa kita, kokoh, akan lahirlah yaitu namanya kesadaran melaksanakan syariah yang meliputi ibadah, muamalah, dan juga akhlak. Ya. Kalau ibadah nanti akan dibahas lebih dulu. Ibadah mahdhah itu antara lain toharoh. Kita akan membahas nanti kitab toharoh. Bagaimana cara berwudu, cara mandi untuk menghilangkan hadas. Kalau wudunya benar, ya, maka sholatnya harus juga ikut benar, insya Allah sah. Ya. Tapi kalau wudunya itu tidak benar caranya, padahal itu sebagai syarat sahnya sholat, maka bisa menjadikan salat kita tidak sah gara-gara wudunya yang tidak benar. Makanya nanti akan kita bahas tentang kaifiyatul wudu. Setelah jiwa kita dilandasi oleh akidah yang kuat, tauhid yang kuat, insya Allah perintah apapun dari Allah dan Rasulnya yang berat sekalipun ringan bagi kita. Karena apa? Didasari oleh akidah yang sudah kuat dan mengakar di jiwa kita. Barangkali untuk masalah akidah, kalau ini kita bahas secara rinci, panjang ini ya. Memang di sini lengkap sekali. Berikut dengan dalil-dalilnya. Ada dalil yang menyatakan bahwa Muhammadiyah sendiri itu menyebut sebagai firqatun najiyah. Firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ini bisa kita baca di halaman 21. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qol. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina au isnataini wa sab'ina firqatan wan nasara mithli dzalik.
Yahudi akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan dan Nasrani juga seperti itu. Kalau di riwayat yang lain dikatakan Yahudi pecah jadi 71, Nasrani jadi 72. Tapi di sini disebutkan Yahudi pecah menjadi 71 golongan atau 72, demikian pula Nasrani. Wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Dan umatku, kata Rasulullah, pecah menjadi 73 golongan. Kemudian riwayat berikutnya, ini tadi riwayat Tirmidzi, haditsun hasan sahih. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan wa inna bani Israil tafarraqat ala sanataini wa sab'ina millah. Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan agama. Wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina millah. Dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali milah yang satu. Milah itu bisa diartikan agama, ya. Agama yang benar maksudnya. Golongan yang mengikuti agama yang benar. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Ialah mereka yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Akhirnya semua mengaku ya sebagai al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Masing-masing ngaku ya mereka golongan yang selamat. Pengakuan boleh, tapi coba dikoreksi betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah apa tidak. Ma'ana alaihi washabi, orang yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabat-sahabatku. Ada orang yang golongan yang maki-maki sahabat Nabi, kok kemudian menganggap dirinya termasuk firqah najiyah yang akan selamat. Tidak mungkin ya. Memaki-maki sahabat Nabi yang mereka itu oleh Rasulullah diperintahkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adalah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapat petunjuk mimba di setelah aku. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu disebut al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Tapi ada orang yang ngoceh. Apa ocehannya itu? Abu Bakar itu dan Umar itu sebenarnya bermusuhan katanya. Yang membunuh Abu Bakar adalah pengikut Umar. Abu Bakar diracun. Terus Umar akhirnya dibunuh oleh orang Majusi. Dan terus-menerus seperti itu ngocehnya. Jadi dianggap antara Abu Bakar dan Umar itu ada permusuhan yang tersembunyi. Pernah dengar ocehan itu di YouTube? Yang itu diocehkan di depan para pejabat. Nah, dia itu pernah belajar di Amerika, kemudian mengalami brainwashing, ya, cuci otak, sehingga menjelek-jelekkan sahabat Nabi. Padahal kita itu diperintahkan hendaklah berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Bahkan pada Khulafaur Rasyidin ini mereka itu termasuk andai kata melakukan suatu cara itu dibenarkan.
Apa contohnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat para sahabat, Nabi sudah tidak ada itu. Jadi kaum muslimin waktu sholat tarawih kok ada yang sholat sendiri, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang terpencar-pencar dalam masjid. Kata Umar, alangkah baiknya kalau mereka saya kumpulkan menjadi satu dengan satu imam, itu akan lebih bagus. Maka ditunjuklah Ubay bin Ka'ab jadi imam salat tarawih, dan itu adalah idenya Umar. Kemudian setelah terjadi, Umar keluar lagi di malam berikutnya, komentarnya apa? Nikmatil bid'atu hadza. Alangkah indahnya bid'ah ini. Nah, kata-kata bid'ah di situ bukan sesuatu perkara yang baru, bukan. Karena Nabi juga pernah sholat tarawih berjamaah sudah. Kemudian Umar punya inisiatif mengulang apa yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Dan itu dibolehkan untuk Umar dan juga Khulafaur Rasyidin yang lain. Jadi begitulah jamaah sekalian, kita yang sudah mempelajari tentang masalah-masalah akidah dan kita yakini apa yang sudah kita pelajari itu selama itu tidak menyimpang ya. Mudah-mudahan termasuk Al-Firqah An-Najiyah tadi. Ini sebenarnya isinya bagus ya. Andai kata ada teks masing-masing punya itu bagus. Termasuk dalil-dalilnya ini. Ya. Tadi secara garis besar yang saya sampaikan, padahal ini untuk membahas masalah keimanan saja ini juga rinci sekali dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah. Sekarang barangkali kita diskusikan dulu ya. Bagaimana sebaiknya, ini kan kitab tarjih ya. Tarjih itu kan memilih mana yang kuat dari dalil-dalil yang ada, itu yang diikuti. Namanya tarjih. Dan ada metodologinya. Masalah akidah dan ibadah itu harus pakai dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Intinya di situ. Tidak boleh kita menggunakan akal kita saja, tidak boleh. Jadi kalau masalah akidah dan ibadah harus jelas-jelas dalilnya itu jelas. Kemudian masalah-masalah muamalah itu bisa kita menggunakan ijtihad yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi kita bisa mendasari ke sana. Ada dalil-dalil sifatnya umum kita gunakan, rujukan bisa. Satu misal perkembangan seperti dalam bermuamalah ya. Ada yang namanya asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, ada kan itu. Padahal ada orang itu baru menyerahkan uang 10 juta, kemudian dia meninggal, dia dapat uang ratusan juta. Itu hukumnya gimana? Kan tidak ada itu dalil yang tegas, nggak ada. Tapi yang umum sifatnya adalah ada. Apa itu? Antara lain la tadzlimuna wa la tadzlamun. Kamu tidak boleh merugikan orang lain
Dan kamu juga tidak boleh dirugikan oleh orang lain. Tidak boleh merugikan orang lain dan kita juga tidak merugikan diri sendiri. Ini dasar secara umum. Ya. Ada tidak unsur itu? Ada merugikan orang lain apa tidak? Kemudian merugikan diri sendiri ada tidak? Kadang ada merugikan diri sendiri, ada merugikan orang lain. Ada yang menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain, itu enggak boleh. Ya. Itu dari secara umumnya begitu. Ini untuk masalah muamalah. Ya. Termasuk riba. Mengapa riba dilarang? Karena merugikan orang lain. Ya. Merugikan orang lain, yang jelas merugikan orang lain. Karena akan menganiaya orang yang pinjam dengan cara riba, itu akan teraniaya. Makanya tidak boleh karena ada unsur itu tadi, unsur merugikan atau menzalimi orang lain. Jadi intinya di situ, jual beli itu tidak boleh sampai membuat orang kecewa, nggak boleh. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan antarodin, adalah saling ridho. Jadi penjual ridho, pembeli juga ridho. Penjual senang, pembeli juga senang, sama-sama. Kalau salah satu ridho, salah satu tidak, itu namanya yang satu mesti terzolimi. Nah, ini untuk masalah muamalah. Jadi masalah ibadah, masalah akidah tadi jelas ya. Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Sementara masalah muamalah itu ada dasar-dasar yang sifatnya garis besar, ya, garis besar. Antara lain tadi, la tadzalimuna wala tudzlamun. Kalian tidak menzalimi dan kalian pun tidak dizalimi. Mungkin ada pikiran bagaimana supaya kajian ini bisa lebih intensif. Silakan kalau ada usulan mungkin. Apa ini mau difotokopi, apa mau kalau beli tidak tahu berapa harganya. Ya ini sebagai pegangannya maksud saya, ada pegangan. Ya, saya pikir usulannya begitu, kita bisa memfotokopi atau beli. Iya. Karena dengan sebelumnya kita juga ikut mengkaji, keterangan-keterangan yang akan disampaikan nanti akan lebih padat dengan ada interaksi. Ya, yang ditemukan pada saat kita baca itu akan kemudian kita tanyakan langsung, kita tanggapi dalam bentuk pertanyaan gitu. Iya. Kira-kira begitu. Atau kalau Mas Maman atau kita beli yang aslinya. Kalau beli di mana? Kalau beli di mana, Ustaz? Dulu ini saya di BKIA ya. Dulu kan BKIA itu menyediakan ini. Di Jogja jelas ada di Jogja. Iya. Betul, ini kalau saya baca dalil-dalilnya ini bagus kok. Bagus, lengkap. Makanya tadi saya pikir saya baca kemudian hanya mendengarkan itu kan kurang interaktif gitu ya. Nah, tapi kalau sama punya anunya, ini kan jelas bunyi ayatnya dan bunyi hadisnya itu, kemudian ada terjemahannya ini, kemudian nanti soal bagaimana penafsiran yang lebih rinci, bisa kita gali dari sumber-sumber yang lain. Ya. Baiklah kalau begitu, barangkali itu ya, membeli atau fotokopi. Pernah juga kita bahas ya, di karyawan dan karyawati BKIA itu. Begitu kita bahas tentang masalah kaifiatul wudu, mereka itu selama ini aku wuduku keliru katanya. Memang banyak yang wudunya itu keliru, banyak. Penjenengan nggak percaya, lihat saja tuh di masjid-masjid itu orang wudu. Coba kalau wudunya keliru gimana kira-kira? Sah enggak? Nah, itu kan masalahnya di situ ya. Padahal
perintahnya adalah isbahul wudu. Orang kalau wudunya itu sempurna, setelah wudu dia membaca doa asyhadu alla ilallah itu dan seterusnya itu dijamin apa? Masuk surga melalui pintu manapun yang dia sukai. Silakan masuk surga melalui pintu yang Anda sukai. Tapi saya tadi ya, wudunya sempurna, kemudian setelah wudu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dijamin masuk surga melalui pintu manapun yang Anda sukai. Coba bayangkan loh. Masuk kaki kan ada yang pakai gini dah. Apa itu bisa merata? Tidak bisa. Padahal tuntunannya jelas itu. Sela-selanya ini kan harus digosok. Mesti alasannya kesuwen Pak kan gitu. Baiklah, mungkin cukup ya. Ya, ini tadi kan hari Asyura. Mungkin bapak-bapak banyak yang puasa tadi sudah buka. Biasanya sing sregep poso itu sing tuwek-tuwek. Sing nom masih kerja keras, jadi keringat keluar banyak. Biasanya wedi nek kena dehidrasi. Tapi yang tua-tua itu wis gak patek kerja ya. Diposo ae kan gitu. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.